Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita-cerita saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa dari Gisi Harjo, Ali Murtado bersama dengan kakaknya, yaitu Maulana SK, bersama-sama numpang kapal milik Raden Haryo Baribin. Kemudian Ali Murtado langsung dibawa ke Madura. Ternyata Maulana SK yang tidak dilacak perjalanannya tiba-tiba sudah sampai di Bangil. Padahal tidak ada yang memberikan tahu. Memang rencana dari Lasem, yaitu Gan Encun, pada waktu bertemu dengan Ali Rahmatullah saat itu, agar memberitahukan kepada kakaknya, yaitu Maulana SK, apabila nanti ketemu Maulana SK, agar diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di Banger atau Bangil. Ternyata sekarang ini Maulana SK sudah diboyong menuju ke Belambangan. Dari Bangil diboyong ke Belambangan oleh Patih Bajul Sengoro. Karena saat di Bangil banyak orang-orang yang mengetahui bahwa Maulana SK ini adalah seorang tabib yang sangat terkenal. Tabib yang bisa memberikan solusi pengobatan terhadap orang-orang dari segala penyakit. Nah, kebetulan saat itu Dewi Sekardadu, anak dari Prabu Sembuyu, yang ada di Belambangan dalam keadaan sakit. Nah, ternyata di Belambangan sedang terjadi sebuah pagebluk, yang mana pagebluk ini datang apabila ada warga pagi sakit, malam sudah mati. Sebaliknya, kalau malam dalam keadaan sakit, paginya sudah mati. Nah, sekarang ini putri raja Prabu Menak Sembuyu yang namanya Sekardadu ini dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu, diboyonglah Maulana SK, dibawa Patih Bajul Sengoro menuju ke Belambangan untuk menyembuhkan Dewi Sekardadu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Maulana SK ini terbukti bisa menyembuhkan Dewi Sekardadu dari sakit yang dideritanya. Sesuai dengan janji dari Prabu Menak Sembuyu, siapa yang bisa menyembuhkan anaknya, maka dia akan dinikahkan dengan orang yang bisa menyembuhkan. Nah, ternyata Maulana SK berhasil menyembuhkan Dewi Sekardadu. Oleh sebab itu, apa yang dijanjikan oleh Prabu Menak Sembuyu ini diluluskan, dan akhirnya Maulana SK menikahi Dewi Sekardadu. Sedangkan Mbak Yu atau kakak dari Dewi Sekardadu ini adalah bernama Putri Belambangan. Putri Belambangan ini lebih dahulu sudah menikah, yaitu dinikahi oleh seorang pangeran yang berasal dari Keling. Tetapi pada saat itu pangeran ini menyamar menjadi seorang pedagang. Dia adalah pangeran
Djoko Soejarno. Pangeran Djoko Soejarno ini adalah anak dari Bri Kertabumi, yaitu penguasa Keleng. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang ini posisinya Maulana SK sudah menjadi menantu Prabu Menak Sembuyu, bahkan pengaruhnya semakin besar sehingga menimbulkan kecemburuan Patih Bajul Sengoro, mengkhawatirkan kalau agama yang dibawa oleh Maulana SK ini bisa menjadikan belambangan ini menganut ajaran agama baru, yaitu Islam, dan nanti dikhawatirkan akan menggeser kedudukan dari Prabu Menak Sembuyu itu sendiri. Nah, itu dihasutkan kepada Prabu Menak Sembuyu oleh Patih Bajul Sengoro. Nah, akhirnya Patih Bajul Sengoro ini membuat rencana-rencana yang membahayakan bagi keselamatan Maulana SK. Oleh sebab itu, Dewi Sekardadu yang saat itu sedang hamil memerintahkan kepada suaminya, yaitu Maulana SK, untuk melarikan diri. Tetapi sebelum Maulana SK ini pergi, maka menitipkan anak yang ada di dalam kandungannya itu dan berpesan, apabila nanti lahir laki-laki, maka berikan nama Fakku Ainul Yakin. Fakku Ainul Yakin. Tetapi kalau lahir perempuan, maka terserah ibunya. Maka pergilah Maulana SK menuju ke arah Probolinggo. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali ke Ngisi Arjo. Di Ngisi Arjo, Zainal Kabir yang bersama-sama dengan 1000 santrinya, yaitu santri dari Ali Rahmatullah, meninggalkan Ujung Galuh. Kemudian Ali Rahmatullah ke Lasem, sedangkan Zainal Kabir menuju ke Ngisi Arjo. Ternyata mereka ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di Ngisi Arjo. Dan Ali Murtado juga ada kesiapan untuk datang ke Ngisi Arjo. Maka yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Ali Murtado yang sekarang ini sudah mempunyai gelar Raden Santri bersama 15 muridnya menuju ke Ngisi Arjo yang bertolak dari Resboyo, Madura. Setelah menemui ibunya, yaitu Dewi Dwarwati, dan bertemu dengan saudaranya Siti Zainab, tentu saja terjadi perbincangan yang hangat secara kekeluargaan sambil menunggu kehadiran saudaranya yang berasal dari Lasem, yaitu Ali Rahmatullah bersama dengan Dewi Manilo. Ternyata setelah ditunggu-tunggu selama 3 hari setelah hari raya, ternyata belum hadir juga. Akhirnya disusullah Ali Rahmatullah ini ke Lasem, memerintahkan santri-santri Ngisi Arjo untuk menjemput Ali Rahmatullah lewat laut.
Ternyata Ali Rahmatullah ini sudah menempuh perjalanan dari Lasem menuju Ngisi-Arjo lewat darat. Karena istrinya ini dalam keadaan hamil muda. Oleh sebab itu, kereta ini yang dikawal 10 orang ini tidak bisa berjalan cepat karena mengkhawatirkan Dewi Manilo yang hamil muda. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu, Ali Rahmatullah bersama Dewi Manilo datang di Ngisi-Arjo. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di Ngisi-Arjo, maka Ali Rahmatullah mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dirinya dulu pernah berjanji kepada bibinya yang ada di Keling bahwa apabila nanti bertemu dengan Ali Murtado, yaitu kakaknya, maka ajaklah ke Keling. Nah, oleh sebab itu, sekarang sudah bertemu dengan Ali Murtado. Hal itu disampaikan. Akhirnya dia punya rencana untuk menuju ke Keling. Tetapi karena Dewi Manilo ini dalam keadaan hamil, oleh sebab itu tidak diajak, ditinggal di Ngisi-Arjo. Karena Dewi Manilo tidak ikut, maka Siti Zainab juga tidak ikut. Oleh sebab itu, yang berangkat adalah para laki-laki, yaitu Ali Murtado, Zainal Kabir, dan Ali Rahmatullah. Dia yang pergi ke Keling. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya 3 orang ini tanpa dikawal. Karena kalau nanti ada pengawalan, akan menimbulkan kecurigaan. Maka lebih baik 3 orang ini dengan nunggang kuda menuju ke Keling. Maka itu lebih aman daripada membawa santri-santri sehingga menimbulkan kecurigaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa senangnya Dewi Amorowati setelah dikunjungi keponakan-keponakannya. Oleh sebab itu, yang selama ini keponakan-keponakannya belum mengetahui wajah dari suami bibinya, yaitu Bre Kertabumi. Kebetulan sekali sekarang dalam keadaan di rumah dan tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, diterimalah keponakannya ini oleh Bre Kertabumi bersama dengan Dewi Amorowati. Akhirnya memperkenalkan satu persatu bahwa Ali Murtado sekarang sudah berada di Madura, di Resboyo. Dia diambil menantu oleh Raden Haryo Baribin. Kemudian Zainal Kabir memperkenalkan bahwa dirinya adalah putra dari Raja Cingkoro yang berasal dari Campa. Jadi Zainal Kabir adalah seorang pangeran yang sekarang ini menjadi menantu Ibrahim Al-Akbar atau Ibrahim Asmorokondi, atau menantu dari Dewi Dworawati, dan berkedudukan di Ngisi-Arjo dengan gelar yang baru, yaitu Syekh Abu Hurairah. Sedangkan
Ali Rahmatullah sendiri memperkenalkan kepada pamannya, yaitu Paman Prabu Keling Bre Kertabumi, bahwa dirinya berada di Lasem menjadi menantu Adipati Haryotejo. Dan Ali Rahmatullah juga menyampaikan bahwa dirinya sekarang ini merintis pasraman, yaitu pondok pesantren yang ada di ujung Galuh, dan sudah dibangun, tetapi belum berani menempati karena berdasarkan saran dari Ki Bangkuning dan Weryo Sarojo, agar tanah-tanah yang ditempati pasraman, yang akan ditempati guru dan murid-muridnya, harus dibersihkan dari yantro. Yantro itu adalah semacam tumbal yang dulu pernah dipasang Raden Wijaya, karena Raden Wijaya saat itu sangat khawatir terhadap invasi orang-orang Cina. Oleh sebab itu, di ujung Galuh banyak dipasang yantro-yantro, sehingga orang-orang Cina apabila bertempat tinggal di ujung Galuh, pikirannya menjadi bingung, atau dia akan jatuh sakit. Itu disampaikan kepada pamannya, yaitu Bre Kertabumi. Alangkah senangnya. Tetapi tiba-tiba Dewi Amorowati menanyakan, "Nah, kemudian kakakmu yang pertama, Maulana SK, tidak kamu ajak?" Mohon ampun, Bibi, sampai saat ini saya belum ketemu dengan Kang Mas Maulana SK. Kemudian Ali Murtado memberikan tambahan, "Mohon ampun Bibi, saat aku bersama dengan Raden Haryo Baribin ke Madura, kakak saya Maulana SK itu satu kapal dengan saya. Saya bertujuan ke Madura, sedangkan kakak Maulana SK ini turun di ujung Galuh." "Oh, berarti sekarang berada di ujung Galuh?" "Benar Bibi, tetapi saya tidak tahu persis berada di mana." Tiba-tiba Bre Kertabumi mengatakan, "Sebentar, keponakanku, aku mendapatkan kabar dari putraku, yaitu Raden Sujanmo. Raden Sujanmo ini adalah putraku yang sekarang ini berada di Belambangan, menikahi putri sulung dari Prabu Minak Sembuyu, yaitu putri Belambangan." Aku teringat karena putraku Raden Sujanmo ini pernah mengatakan pada aku bahwa di Belambangan ini ada seseorang namanya Maulana SK, yang saat itu dia berasal dari Banger atau Bangil, masuk wilayah Kahuripan. Kemudian memiliki keahlian dalam bidang pengobatan, ketabiban. Dia bisa menyembuhkan Dewi Sekardadu, adik dari Putri Belambangan yang sedang sakit. Nah, akhirnya oleh Prabu Minak Sembuyu, karena sudah pernah terlontar sebuah sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan anaknya, maka dialah yang akan dinikahkan. Ternyata
Maulana SK bisa menyembuhkan dan sudah dinikahkan. Bahkan aku mendengar kabar dia sekarang ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Setelah putri Sekardadu, Dewi Sekardadu ini hamil, kemudian ada hasutan-hasutan dari orang-orang yang ada di sana, terutama adalah Patih Bajul Sengoro. Karena pengaruh Maulana SK begitu besar, mengkhawatirkan bisa menggeser kewibawaan dari mertuanya. Oleh sebab itu, Bajul Sengoro ini berinisiatif untuk mengusir, bahkan ingin membunuh Maulana SK. Akhirnya Maulana SK ini pergi dari Belambangan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Maulana SK yang ada di Belambangan itu adalah saudara-saudaramu? Mendengar pertanyaan itu, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, dan Zainal Kabir menjadi bingung. Karena yang dia diketahui, Maulana SK itu ada di Ujung Galuh. Tetapi sekarang kok ada kabar berada di Belambangan, bahkan sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian pertemuan dengan Bri Kertabumi dan Dewi Amorowati menjadikan keluarga ini bahagia, senang karena dikunjungi keponakan-keponakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kunjungan ke Keling, maka mereka semuanya kembali ke Ngisi Harjo. Nah, oleh sebab itu, Ali Rahmatullah punya ide untuk memperkenalkan kepada mertuanya, yaitu Adipati Haryotejo di Lasem. Oleh sebab itu, Ali Murtado bersama Ali Rahmatullah dan istrinya Dewi Manilo, kemudian disertai Zainal Kabir dan Siti Zainab, akhirnya melalui lewat laut mereka semuanya menuju ke Lasem. Nah, setelah di Lasem tentu saja diterima dengan baik oleh Adipati Haryotejo bersama dengan Raden Ayu Tejo, yaitu istrinya. Kemudian mereka semuanya dalam keadaan berbincang-bincang mengenang perjalanan-perjalanan mereka. Dan yang paling penting adalah Ali Rahmatullah yang disaksikan oleh Zainal Kabir, saudara iparnya, yang sudah bersama-sama membangun pondok pesantren atau pasraman yang ada di Ujung Galuh. Tetapi mengapa 1000 santri itu diusung ke Ngisi Harjo? Itu yang menjadi pertanyaan dari mertuanya, yaitu Gan Encu atau Adipati Haryotejo. Akhirnya Ali Rahmatullah menjelaskan, Kanjeng Romo, izinkan saya untuk menjelaskan. Dan Zainal Kabir ini adalah saksinya. Saat aku sampai di Ujung Galuh,
Terus terang saja, pada saat itu, setelah sampai di Resboyo, Raden Haryo Baribin memberikan saran agar aku menyebarkan agama Islam di Ujung Galuh. Demikian juga Kanjeng Romo. Sebelum saya menikahi Dewi Manilo, Kanjeng Romo sudah menyampaikan bahwa rencananya adalah Ali Murtado ditempatkan di Gisi Harjo saat itu. Kemudian saya ditempatkan di Ujung Galuh. Sedangkan Kang Mas Maulana SK ditaruh di Kahuripan atau Bangil, daerah yang tidak jauh dari Kahuripan dan juga tidak jauh dari Paguhan. Itu rencana semula. Ternyata keadaan berubah. Tiba-tiba Kang Mas Ali Murtado bersama-sama dengan Haryo Baribin dan sekarang berada di Resboyo, Madura. Sedangkan Gisi Harjo sekarang dipegang oleh saudaraku, suami dari Siti Zainab, yaitu Zainal Kabir. Sedangkan Kang Mas Maulana SK yang belum ketemu secara berhadapan-hadapan setelah turun di Ujung Galuh, yang mana pesan dari Kanjeng Romo saat itu, kalau nanti ketemu sampaikan pesanku agar Maulana SK menempati daerah Banger. Tetapi Kanjeng Romo, ketika aku bersama dengan Zainal Kabir mencari lokasi di Ujung Galuh, kira-kira tempat mana yang strategis untuk saya mendirikan pasraman atau pondok pesantren. Akhirnya setelah berkeliling-keliling dan aku berdiskusi dengan Zainal Kabir, akhirnya ada daerah, sebuah tempat, yaitu di sebelah baratnya Sungai Pagirian dan di sebelah timur Sungai Emas. Itu kelihatan aku suka di tempat itu. Akhirnya setelah saya tanyakan, ternyata itu adalah tanah seorang pejabat, namanya Wiryo Sarojo. Wiryo Sarojo itu memiliki julukan yaitu Ki Supo Bungkul, karena tempatnya, rumahnya ada di Bungkul. Supo ini adalah gurunya, tetapi nama aslinya adalah Wiryo Sarojo. Nah, ini adalah pejabat bawahan dari seseorang yang namanya Ki Bangkuning. Ki Bangkuning ini adalah pejabat senior. Dia adalah orang asli di Ujung Galuh. Demikian juga Wiryo Sarojo, orang asli dari Ujung Galuh. Maka setelah mengetahui daerah itu, dan aku menanyakan kepada Wiryo Sarojo, ternyata Wiryo Sarojo itu sudah memeluk Islam. Ki Bangkuning juga sudah beragama Islam. Kemudian maksud saya mendirikan pasraman, tentu saja Ki Wiryo Sarojo ini sangat senang. Dan tanah itu diberikan secara cuma-cuma, bahkan ditambah yang lebih luas lagi. Nah, mulai saat itu
aku bersama murid-muridku 1.000 orang untuk bergotong royong membangun Pasraman itu. Ternyata murid-muridku banyak yang sakit. Bahkan Zainal Kabir sendiri ini juga sakit. Aku bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba mereka menjadi meriang? Mengapa mereka menjadi linglung? Mengapa mereka banyak yang kesurupan? Akhirnya aku bertemu dengan Wiryo Sarojo untuk menyampaikan hal itu. Nah, Wiryo Sarojo kemudian mengajak saya ke tempat Ki Bangkuning. Ternyata Ki Bangkuning mengetahui mengapa sebabnya. Ternyata di tempat itu banyak yantro, yaitu tumbal-tumbal yang dulu dipasang Raden Wijaya agar orang-orang Cina yang bertempat tinggal di ujung Galuh menjadi bingung, menjadi sakit, dan menjadi linglung. Nah, oleh sebab itu, Kanjeng Romo, aku disarankan oleh Ki Bangkuning agar meninggalkan Pasraman untuk sementara waktu. Nah, alasannya tepat. Setelah bulan puasa, maka hari raya, maka aku diperintahkan untuk sementara pergi, kembali ke Lasem dulu. Sedangkan Wiryo Sarojo bersama dengan Ki Bangkuning dan santri-santri yang non keturunan Cina, baik dari orang Jawa, orang Benggala, orang Madura, mereka semuanya bahu-membahu untuk mencari yantro-yantro yang masih belum ditemukan. Nah, nanti setelah bersih, maka agar kembali menempati Pasraman atau pondok pesantren itu. Oh, jadi begitu. Benar, Kanjeng Romo. Nah, kemudian sampai kapan pencarian yantro-yantro itu? Mohon ampun, Kanjeng Romo, ini sudah banyak yang ditemukan. Yantro-yantro itu ternyata berupa lempengan besi. Yang mana lempengan besi itu ada gambar-gambar dan ada tulisan-tulisan, yaitu tulisan-tulisan hurufnya adalah ada yang huruf Palawa dan juga ada yang menggunakan huruf Jawa kuno atau huruf Kawi. Nah, bagi saya tidak bisa membaca, tetapi bagi Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, mereka bisa menjelaskan semuanya. Oh, jadi begitu. Benar, Kanjeng Romo. Jadi nanti kalau sudah tempat itu bersih dari yantro-yantro yang terpendam di tempat itu, maka aku akan kembali ke sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.